بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Ayah bunda, bosku, beserta jajarannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kembali kita diizinkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita, untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan fadilahnya, hikmahnya kepada kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab sabar, hadis yang ke-36 Pak ya. Qala al-muallif rahimallahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam tercurah kepada mereka. Dharabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi. Seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sehingga membuat nabi tersebut berdarah. Lalu nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, kemudian berkata atau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang Masya Allah mengajarkan kepada kita betapa besarnya jiwa seorang penyeru dakwah itu ya. Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang nabi dahulu disakiti oleh kaumnya, tapi kemudian malah mendoakan. Hadis luar biasa. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Beberapa yang mengelilingi Nabi itu kan nama Abdullah itu banyak Pak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Jubair, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. Tapi di antara Abdullah itu yang paling senior adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang lain itu muda-muda semuanya. Abdullah bin Mas'ud, Nabi meninggal, beliau umurnya 40-an tahun. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu baru belasan ya. Jadi ini sahabat senior Ibnu Mas'ud itu. Karena beliau bahkan yang mengatakan sendiri, saya ini adalah orang nomor 6 masuk Islam. Nomor 6 Pak ya. Itu menurut beliau. Jadi mungkin setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Bunda Khadijah, setelah Abu Bakar, Zaid bin Haritha, Ibnu Mas'ud. Bahkan sebelum Utsman mungkin. Kalau nomor 6, beliau mengatakan saya nomor 6 yang masuk Islam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah,
kalau bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud ini memang luar biasa karena beliau termasuk orang yang zuhud ya. Beliau pernah mengomentari zaman tabi'in itu, kalian itu memang banyak sholat dan banyak puasa gitu. Tapi kalau dahulu kami para sahabat Nabi itu orang yang tidak cinta dunia gitu. Kan kayak bertolak ya. Kalian oke lah memang banyak sholat puasa, tapi kita itulah yang paling zuhud kepada dunia. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi ternyata orang yang banyak sholat seperti tabi'in Pak ya, itu agak sedikit gimana di depan mata Ibnu Mas'ud. Mungkin karena mereka kurang zuhud terhadap dunia. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi kualitas tabi'in kan kita pun mungkin tidak bisa menyamainya Pak ya. Tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi. Tapi itu dicela oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Karena Abdullah bin Mas'ud itu sangat zuhud ya, zuhud. Termasuk sahabat yang badannya kurus kan Pak ya. Antum pernah dengar kisahnya itu kan, waktu naik pohon kemudian sahabat yang lain melihat gara-gara pakaian atau kainnya Ibnu Mas'ud tersingkap oleh angin, mereka pada tertawa. Tertawanya ngejek ya, bukan tertawa bahagia, tertawa ngejek melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi melihat gimik mereka ya, mimik mereka, tertawanya itu ngejek. Nabi kemudian mengatakan, apa yang kalian tertawakan? La rijlu Ibnu Mas'udin asqalu indallahi fil mizan min Uhud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakinya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang di mizan besok di yaumul qiyamah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi ya, maksudnya adalah amal yang dihasilkan oleh kaki Ibnu Mas'ud Pak ya, itu Masya Allah benar-benar lebih berat timbangannya daripada amal sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kan panjang Pak ya, tidak tinggi banget ya, tapi kan panjang begitu, artinya kan besar. Tapi ternyata kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil tadi itu ya, jadi tidak masalah Pak, kaki kecil ya, tidak perlu minder ya. Ibnu Mas'ud kakinya kecil tapi Masya Allah dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, saya seakan-akan melihat Nabi mengkisahkan seorang Nabi. Tapi kemudian beberapa ulama mengatakan innal haki wal muhakki huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bercerita dan yang diceritakan itu Nabi sendiri. Ya. Jadi seakan-akan Nabi itu ingin bercerita tentang dirinya sendiri. Tapi Nabi mengatakan sungguhnya di antara nabi-nabi Allah itu ada yang dipukul kaumnya, kemudian sampai menyebabkan Nabi tersebut berdarah. Darah itu diusap dari wajahnya. Kemudian Nabi tersebut berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini kan kesabaran tingkat Nabi Pak ya. Bukan tingkat dewa, tapi kesabaran tingkat Nabi. Luar biasa Pak ya. Jadi mengingatkan kita kepada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga pernah berdoa hampir mirip seperti ini. Dan memang Nabi mengikuti Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim itu kan gimana bunyi ayatnya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Masya Allah. Ketika beliau berdoa supaya negeri Mekah itu Allah jadikan negeri yang aminan
ya, dan supaya negeri Mekah itu dijauhkan dari berhala-berhala, kata Nabi Ibrahim. Karena berhala-berhala itu menyesatkan manusia. Faman tabi'ani, ya Allah, yang mengikutiku, fa innahu minni, sungguhnya dari kelompokku. Waman asoni, indah Pak, siapa yang mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Mirip juga doa Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka azizun hakim, kalau tidak salah. Gimana itu ayatnya, lupa. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, sungguhnya mereka itu hambamu. Tapi kalau engkau maafkan mereka, sungguhnya engkau adalah antal azizul hakim, engkau adalah zat yang maha kuat lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad SAW mengikuti dua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi salam. Ya Allah, ya, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Ini kan kesabarannya luar biasa, Bu. Bisa, Bu, Pak, sabar seperti ini, Pak. Ya, pengurus posku harus memiliki kesabaran begini, Pak. Ya. Betul, Masya Allah. Karena jenengan adalah, apalagi Korlas kan, Korlas itu kan apa namanya, jadi koordinator persaudaraan dalam satu kelas. Ya, coba, jenengan sakit hatinan kan, wah, repot ya. Betul. Gimana jadi koordinator? Harus sabar, Bu, ya. Harus sabarnya luar biasa seperti Nabi. Kita kan bukan Nabi, Ustaz. Lah memang Nabi itu contoh untuk kita, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada, ya, bagi kalian, ya kan, uswah hasanah, contoh teladan terbaik pada Nabi Muhammad SAW. Tujuan beliau diutus untuk kita contoh, Pak, ya kan? Bukan hanya untuk jadi kenangan saja atau hanya untuk jadi pembicaraan saja, bukan. Tapi dibicarakan untuk dicontoh, diikuti, dan diteladani. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, sabrul anbiya wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim linnas liyanalu ridallah wa rahmatah. Hadis ini menunjukkan betapa sabarnya para nabi itu dan kuatnya mereka menanggung gangguan dalam apa namanya, menyebarkan dakwah kepada manusia. Nah, kita ini mau nggak mau, Pak, ya, kita ini sedang berjuang di jalan dakwah, ya kan? Dan memang jalan dakwah yang paling efektif dan terbaik, Pak, itu pendidikan. Ya, jalan yang lain oke lah, silakan ya. Jalan politik, jalan ekonomi dan sebagainya bisa. Tapi yang paling efektif dan jalannya panjang itu adalah pendidikan, ya. Dan jenengan semua secara tidak langsung ikut terlibat di dalamnya, Pak. Dengan memasukkan anak-anak di Al-Fatih itu pasti mau nggak mau akan diajak oleh guru kita untuk berjalan di atas jalan dakwah ini, kan gitu. Sudah diperingatkan sejak awal kan, kalian itu kalau, ya kan, guru kita bilang kepada kita semuanya, kalian kalau masukkan ke Al-Fatih, ya, nggak boleh cuma nitip. Tapi kalau sudah masukkan, yuk kita berjalan bersama-sama mendidik anak-anak kita. Gitu. Nah, lebih-lebih di jalan pendidikan ini, maka harus bisa menanggung gangguan, sabar. Ya. Untuk apa? Liyanalu ridallah wa rahmatah. Untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para anbiya dan juga para sahabatnya itu semata-mata hanya untuk ingin mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya, gitu, Pak. Faedah berikutnya, min akhlaqil anbiya, muqabalatul jahli bil ghufran wal musamahah. Di antara akhlak para nabi itu adalah menghadapi kebodohan dengan pengampunan dan pemaafan. Masya Allah, indah. Indah, Pak, ya. Kebodohan yang dilakukan oleh para kaumnya tadi kan, ya bodoh, Pak. Kenapa? Karena gimana bisa menyakiti seorang nabi sampai membuat mereka berdarah? Itu kan kebodohan,
betul ya? Tapi kemudian dihadapi oleh Nabi, para Nabi itu bil ghufran, dengan pengampunan. Masya Allah, didoakan bahkan. Kan tinggi sekali. Bahkan musamahah, memaafkan. Sudah dimaafkan, didoakan, ya Allah ampuni mereka, mereka tidak tahu gitu. Contoh real dari Nabi waktu beliau dilempari oleh orang-orang Taif, ya, sampai beliau itu bingung gitu kan. Kok bisa ini, saya itu bukan ingin ngambil harta mereka, bukan ingin menyesatkan mereka, bukan ingin ngurangi kekayaan mereka. Saya ingin cuma mereka kenal dengan Tuhannya. Kok bisa dilempari, sampai bingung mereka. Nabi itu linglung, Pak. Kok bisa begitu ya? Akhirnya ditawari oleh malaikat menunggu gunung, tapi beliau mengatakan jangan. Saya nggak mau mereka diazab. Bahkan saya berharap, arju, ya, saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ya, akhlak para nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, adamu muamalatil jahilin bimithli a'malihim wala biddu'a alaihim bal bitalabil hidayah lahum wal hirs 'alaiha. Tidak boleh, Pak, membalas muamalah orang-orang yang bodoh itu semisal. Wala biddu'a alaihim, bahkan mendoakan keburukan enggak boleh. Nah, kita ini kan kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita itu langsung serta-merta langsung ya Allah laknat dia gitu kan, Pak ya. Ya Allah musnahkan dia kan itu. Kalau dari hadis tadi tidak ternyata, Pak. Minimal didoakan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya Allah diberikan hidayah kepada mereka gitu, Pak. Lah ini kadang kita itu bermuamalah bukan dengan musuh loh. Dengan saudara muslim kita kan. Harusnya yang terucap pertama kali itu adalah doa dulu. Ya Allah ampunilah dia kan gitu. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Itu. Wong yang bermuamalah dengan orang kafir aja kalau bisa didoakan dulu dapat hidayah. Kita ini kebanyakan muamalahnya dengan sama muslim loh, ya. Panjenengan semuanya di Korlas ini kan. Korlasnya baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan baik. Antum bermuamalah semuanya dengan muslim rata-rata, ya maka harusnya lebih dikedepankan musamahah, pengampunan, doa dan sebagainya. Ya. Harus meminta hidayah kepada mereka. Bahkan tamak banget untuk supaya teman saudara diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamak. Wal hirs 'alaiha. Faedah berikutnya at-ta'assi bi akhlaqin nabi salawatullahi wassalamu alaihi fi tahammulil adza faqad syujja wajhuhu wa salad damin minhu yauma uhudin. At-ta'assi bi akhlaqin nabi, mencontoh akhlak nabi. Nah, ini contoh. Artinya sudah nggak ada nih ya celah kita mengatakan itu kan nabi, nggak boleh, Pak ya, Bu. Ya, karena memang kita dianjurkan untuk at-ta'assi bi akhlaqin nabi, mencontoh akhlak nabi. Loh, saya memang perangainya begini, Ustaz. Saya memang temperamental, ya. Saya memang ya modelnya begini, nggak boleh, Pak, Bu. Ya. Adanya contoh itu karena akhlak manusia itu bisa dirubah. Ya. Kalau akhlak manusia nggak bisa dirubah, nggak mungkin dikasih contoh, Pak. Berarti ini kezaliman, ya. Wong nggak bisa dirubah kok ngasih contoh ngapain? Adanya dikasih contoh itu karena akhlak manusia itu bisa dihasilkan. Kadang akhlak itu memang ada bawaan, tapi ada akhlak yang dibentuk, gitu loh, Pak. Jadi salah kalau orang mengatakan saya memang modelnya begini, salah, Pak. Ya, harusnya kalau sudah ngaji berubah. Salah, Bu. Saya memang baperan, boleh, Pak, ya. Harus dirubah, ya. Nabi nggak baperan kan? Para sahabat kalau baperan ya selesai dakwah ini, nggak sampai kepada kita. Begitu, Pak, ya. Jadi adanya akhlak itu karena bisa dicontoh, ya. Kalau tidak, maka Nabi tidak mungkin mengatakan la taghdab al jannah, jangan marah bagimu surga.
Berarti pilihan itu kan, dia bisa marah, bisa tidak. Kalau orang kemudian memang pemarah, kemudian nggak bisa meredam, Nabi mengatakan, tidak mungkin mengatakan la taghdab. Yes, marah saja kan gitu, kan? La taghdab, jangan marah, bagimu surga. Atau apa yang lain, Pak. Ya. Bahkan ada sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, la yudraku rajul thawabas shaimi, seseorang itu bisa mendapatkan derajat orang yang berpuasa, wal qiyami, dan orang yang melakukan ibadah malam, bihusnil khuluq, dengan membaguskan akhlaknya. Masya Allah, Pak. Derajat orang puasa, orang sholat malam itu, Pak, bisa dicapai dengan kita berakhlak mulia. Tapi ini nggak boleh jadi alasan, gitu kan? Saya nggak usah puasa, saya nggak sholat malam, tapi cukup berakhlak mulia lah, nggak juga, Pak. Cuman ini motivasi juga untuk orang yang sulit, maksudnya kan, posone jarang-jarang, sholat malamnya juga jarang-jarang, tapi bisa mendapatkan pahala mereka dengan husnul khuluq. Masya Allah, gitu ya. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Faedah berikutnya, ahlul fasad wal kafirun la yuqabiluna al-hujjah bimisliha. Orang-orang ahli kerusakan dan ahli kekafiran itu, mereka memang tidak bisa menerima hujjah dengan memberikan hujjah. Bal yalja'una ilal qatli wat ta'dzib wat takdzib. Tapi orang-orang memang ahli kerusakan itu, kalau dikasih hujjah, balasnya dengan apa? Dengan membunuh mungkin. Wat ta'dzib, dengan mengazab, wat takdzib, dan pendustaan. Nah, seperti tadi kan, Nabi mendakwai mereka, malah mereka memukul, ya, melukai dan sebagainya, menunjukkan memang orang-orang yang ahli kerusakan ya nggak bisa membalas hujah dengan hujah. Harusnya kan sesama berhujah, kan enak. Nah, gitu. Makanya ini, Pak, jangan mudah diajak berdebat orang yang ahli maksiyah. Kalau kita memang sudah tahu ujung-ujungnya pun mereka cari pembenaran. Karena itu salah satu kaidah yang diberikan oleh para ulama kita. Jangan mudah untuk berdebat dengan ahlul jahil, karena mereka biasanya bukan berhujjah dengan dalil, justru malah akhirnya mereka berhujjah dengan logika dan sebagainya, atau mungkin malah pendustaan. Faedah berikutnya, ada musti'jalil azab bil mukhalafina wa a'da'id da'wah. Tidak boleh, Pak, anjuran tidak boleh bersegera untuk mendoakan keburukan bagi musuh. Yang pertama harusnya didoakan dengan kebaikan, hidayah dulu. Tapi kalau memang sulit, doanya secara umum. Allahumma ahlikil kafarah wal zalimin, misal begitu kan. Ya Allah, hancurkan kekufuran dan hancurkan kezaliman, begitu. Tapi bukan menjat seseorang. Ya Allah, hancurkan fulan, ya, nah, gitu. Kecuali memang itu sudah dapat rekomendasi, ya. Nabi kan pernah ya mendoakan, tapi Nabi mendoakan itu memang jelas dia sudah nyata kekafirannya, dan mungkin Nabi memang sudah mendapatkan wahyu dari Allah, Pak, seperti kepada siapa? Abu Lahab. Tapi kalau untuk baca sirah Abu Lahab itu, dia itu didakwai Nabi itu siang malam loh, Pak. Bahkan Nabi itu pernah mendakwai Abu Lahab, ya. Pernah mendakwai Abu Lahab, beliau datang ke rumahnya. Karena beliau berpikir, oke lah, ini paman saya, dia termasuk pemimpin Quraisy. Mungkin kalau saya dakwai di siang hari dia malu, yang dakwai ponakannya. Saya datangi ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya, kemudian mengetuk pintunya. Abu Lahab buka. Abu Lahab mengatakan sambil tertawa, akhirnya Muhammad, kamu datang ke rumahku mau minta maaf ya, gitu. Insyaallah akhirnya Nabi mengatakan, wahai paman, akhirnya masuk kan, wahai paman, baiklah Anda ini tidak menerima dakwahku di depan manusia, karena memang kedudukanmu
tapi cukuplah kamu menerima dakwaku di depan saya saja gitu, Pak. Nggak saya ceritakan ke siapapun. Nabi sampai mengatakan begitu. Ya, saking cintanya Nabi dengan paman kan gitu. Ya, bagaimanapun Abu Lahab itu pamannya, Pak. Paman kandung kan, Pak? Paman kandung. Saudaranya bapaknya. Tapi bahkan Abu Lahab mengatakan, saya akan beriman kepadamu sampai cempe ini beriman kepadamu. Begitu. Di rumah Abu Lahab ada cempe ketika itu. Cempe, araftum cempe? Anak kambing kan cempe, Pak ya. Dan benar, akhirnya Nabi mengatakan, wahai anak kambing, siapakah diriku ini? Nabi mengatakan begitu. Allah jadikan kambing itu bisa berbicara. Antum kalau baca sirah yang tebelan nanti ada kisah itu. Iya. Ya, kalau masih urjuza mi'iyah ya 100 bait ya. Antum bayangkan 100 bait mengisahkan Nabi dari lahir sampai meninggal. Ya nggak ada kisah itu kan gitu ya. Kisah Israiliyat. Akhirnya anak kambing itu mengatakan, saya beriman. U'minu bi annaka Rasulullah. Ya, Masya Allah, bi annaka Rasulullah. Saya beriman sungguhnya dirimu adalah Rasulullah. Abu Lahab tambah jengkel, kambing itu dibunuh, Pak. Masya Allah ya. Iya. Maka termasuk di antara tafsiran Tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab itu gara-gara dengan tangannya dia itu membunuh anak kambing yang beriman kepada Nabi. Nah, gitu. Masya Allah. Nah, itu Pak. Tapi Masya Allah beliau dakwahi itu siang malam bahkan sampai ke rumahnya, Pak. Nggak apa-apa ya, Anda mengingkari saya di luar, tapi di depan saya berimanlah wahai paman. Masih nggak mau, ya sudah. Ya. Akhirnya ya dia mendapatkan laknat dari Allah dan kemudian pun dilaknat oleh Nabi dengan membacakan ayat itu di depan orang-orang kan, tabbat yada Abi Lahab. Tapi kalau orang yang tidak kita ketahui nasibnya, Pak, nggak ada yang tahu, Pak ya, kita nasib seseorang dengan musuh ya doakan dulu, ya Allah berilah hidayah dia kan gitu ya. Apalagi kalau itu sama muslim ya, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple. Melatih kesabaran itu caranya gimana, Pak? Maksud saya gini, jadi ya kembali ke karakter ya. Saya ini kan orangnya suaranya keras, meledak-ledak. Masya Allah. Kalau kan Pak Dimas itu kan orangnya lembut. Pak Dimas. Nah. Dimas yang mana? Dimas dua, Pak Dimas semuanya lembut ya, Pak. Lembut main. Ini kan Dimasnya lagi karakter gitu. Ada yang memang dari lahir itu orangnya lembut gitu kan. Cuman ya bukan berarti suaranya keras terus nggak sabar. Cuman gimana cara melatih gitu, hati ini biar lembut dan bisa sabar. Kan gitu. Iya. Masya Allah, Pak. Jazakallah, Pak Mirza. Bagaimana melatih sifat sabar itu? Yang pertama tentu harus diilmui benar, Pak. Sabar itu apa sih begitu? Karena orang itu dia akan berusaha melakukan sesuatu kalau dia memahami esensi sesuatu tersebut. Dia akan kejar itu, dia akan usahakan. Betul nggak, Pak? Betul ya? Contoh sederhana, jenengan dahulu waktu mau meminang istrinya kan, karena sudah paham nih istri itu kan gitu ya. Ini cocok jadi pasangan saya kan begitu kan, Pak? Akhirnya jenengan kejar, betul nggak, Bu? Dikejar nggak dulu, Bu? Enggak. Iya. Iya. Maka yang paling pertama difahami itu memang adalah mengetahui sesuatu, Pak. Mengetahui sesuatu itu penting, apapun itu, Pak. Ya, apapun itu. Jenengan akan mau melakukan puasa Ramadan misalnya, karena tahu puasa Ramadan itu wajib. Kebalikannya kalau nggak melakukan, bahkan mengingkari, disebut kafir, betul kan? Ini yang pertama, Pak Mirza, ya. Ilmui dulu sabar.
Sabar itu Pak, kemarin disampaikan oleh Imam Nawawi itu kan, itu derajat yang sangat tinggi Pak. Ya, derajat yang harus digapai oleh seseorang kalau ingin dekat dengan Allah, itu sabar. Ya. Jadi fahami itu. Kalau setelah sudah paham itu Pak, diilmui tentang sabar itu apa sih, nah, maka kemudian berikutnya memang ini harus melatih diri. Itu pasti Pak, melatih itu pasti ada gangguan. Melatih itu kadang tidak langsung kepada puncaknya, mungkin dari awal. Itu namanya melatih. Seperti kita kalau workout ya, atau apa Pak? Orang-orang yang nge-gym itu kan nggak mungkin ngangkat barbel yang langsung 50 kilo kan, tapi dari yang 5 kilo mungkin ya Pak ya. Nggak pernah nge-gym kan? Orang-orang yang nge-gym kan begitu. Kemudian 10 kilo kan, kemudian berikutnya. Jadi disebut dengan akhlak itu karena dia takhalluk. Takhalluk itu apa? Dilatih ya. Jadi dibentuk, namanya takhalluk. Khalaqa artinya apa Pak? Membentuk kan? Mencipta. Akhlak itu memang aslinya itu dia bentuk Pak. Kalau pemberian Allah itu apa ya? Jarang Pak. Jarang orang kemudian langsung dikasih akhlak oleh Allah. Memang dia harus dilatih. Itulah perlunya thalabul ilmi. Ya, perlunya thalabul ilmi. Kalau Allah itu sudah kasih semua orang itu akhlak yang mulia, enggak perlu thalabul ilmi, ya. Disebut dengan akhlak itu karena dia dicipta, dilatih. Gitu Pak Mirza. Dan sabar ini termasuk akhlak. Maka dia juga perlu dilatih, Pak. Dari yang paling sederhana mungkin, Pak. Pelan-pelan dulu, sabar terhadap di rumahnya dulu mungkin, ya. Yang sering buat jengkel kan istri kadang. Istri juga yang buat jengkel siapa? Ayah kan gitu kan, suami Pak. Ya. Atau anak gitu Pak. Jadi kan sabar mereka dulu kan, orang sekitar kita, saudara kita, tempat kumpul kita gitu Pak. Dilatih Pak. Ya, akhlak disebut akhlak karena dia dilatih itu. Gitu ya Pak Mirza ya. Itu menurut saya dua itu hal yang sangat penting untuk difahami. Satu, fahami dulu dia apa itu sabar. Antum baca lebih banyak, nanti kita akan selesai dengan sabar itu banyak Pak hadis-hadisnya Pak tentang sabar itu Pak. Mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis ini kita tahu oh sabar itu seperti itu toh begitu. Derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sabar. Makanya Nabi mengatakan man tasabbara sabbarallahu. Gitu ya kalau nggak salah ya. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang sabar maka Allah sabarkan. Antum lihat kalimat ini kan? Manistabara gimana Pak hadisnya Pak? Tolong dicek ya. Kalau nggak salah begitu punya hadisnya. Manistabara, barang siapa yang istabara. Istabara itu maknanya sabar. Padahal sabar dalam bahasa Arab itu kan sobaro. Tapi ternyata Nabi mengatakan manistobaro, istobaro. Barang siapa yang dia melakukan kesabaran, melatih kesabaran, Allah berikan sabar kepada dirinya. Berarti sabar ini juga harus dilakukan, dilatih. Gitu. Itu ya Pak Mirza ya. Kalau batasannya itu ada nggak Ustaz? Apakah berarti sebagai seorang Muslim kita tuh nggak boleh marah? Maksudnya batasannya apa gitu? Sampai akhirnya kita boleh marah gitu. Memang Muslim nggak boleh marah. Berarti nggak ada batasan. Jelas itu Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Tapi yang boleh itu tegas Pak. Ya, tegas itu boleh Pak. Tegas itu apa? Melihat kemungkaran, tegas kita, ya kan? Menegasinya, jangan lakukan kemungkaran. Ya. Kenapa? Kalau marah itu Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu bagimu surga, karena marah itu dari syaitan. Kan marah itu min faihi jahannam gitu kan, dalam riwayat yang lain itu. Karena marah itu dari apa namanya, uapnya neraka kan gitu kan. Nah, gitu Pak. Efek marah itu pasti buruk Pak. Satu, dia akan mengeluarkan kata-kata yang
menyakiti seseorang, gitu Pak. Atau dia akan melakukan kezaliman. Tapi kalau tegas kan enggak, insya Allah. Dia masih terkontrol, bicaranya masih terkontrol. Tapi tegas dia, ini salah ini zalim ini, ya gitu. Tegas sih Pak. Ya. Kalau marah itu biasanya muncul dari kemarahan itu sesuatu yang zalim. Jadi kalau mau jenengan ukur ini marah atau tegas, itu keluar biasanya dari marah itu kezaliman pasti. Kata yang buruk misal, atau fisik, perlakuan fisik yang menyakiti dan sebagainya. Itu biasanya yang bisa membedakan dia marah atau enggak, gitu ya. Ya, diingat-ingat aja pas marah. Jadi akhirnya keluar kata-kata yang enggak enak kan, Bu. Keluarkan atau pulangkan saya, gitu. Nah, itu kan kata-kata enggak baik gitu. Itu kata-kata bahaya itu, Bu, ya kan? Kalau maksudnya adalah itu tolak, itu terjadi itu, Pak, ya kan? Pulangkan saya, gitu. Cukup Pak ya? Kayak kalau pas kita ini ya di bagian mendidik anak, kadang kan kalau disuruh sholat susah, disuruh belajar susah. Iya. Ya, endingnya aku bikin naik gitu kan. Iya. Nah, itu gimana sih? Apakah harus dilepaskan kemarahannya? Ditahan. Ketika ditahan, gimana caranya biar anak ini loh, tetap belajar? Wah, anak namanya disebut dengan anak, kalau orang Jawa itu nyebutnya bocah karena bodohnya belum pecah, gitu kan. Kalau sudah pecah tinggal pintarnya, gitu Pak. Namanya anak itu Pak, ya kalau disuruh ya kadang begitu. Kalau disuruh kok langsung manut, itu namanya bapak, ya bukan anak. Iya, betul. Atau emak, gitu. Namanya anak begitu. Ya. Saya itu nggak pernah Pak menyuruh sampai akhirnya marah gara-gara nyuruh belajar sama sholat. Nggak pernah Pak. Tak suruh sholat nggak mau, ya sudah. Saya begitu Pak. Mau tak suruh belajar nggak mau, ya sudah. Inilah antum kadang itu kejauhan solehnya, gitu kan? Iya. Iya betul itu. Itu rata-rata, mohon maaf, terlalu ideal panjenengan semuanya itu. Jangan lupa waktu jenengan kecil masalahnya, ya. Tenan itu Pak. Ini saya sampaikan ini kepada panjenengan semuanya. Anak itu jangan dimarahi, apalagi kitab awal 1, 2, 3 nggak belajar nggak apa-apa, biasa aja Pak. Ya. Nggak perlu dimarahi. Iya, kalau saya jangan dimarahi. Antum tinggal ambil hatinya saja, begitu loh Pak. Turuti dulu kemauannya, nanti belajar nggak usah marah, dia mau. Mudah kok. Antum kadang yang jenengan yang kurang tahu menghadapi anaknya masing-masing, gitu loh. Iya, benar ya. Tanyakan ke istri saya itu kalau saya pernah marahi anak saya gara-gara nggak mau belajar atau sholat, enggak. Ya. Padahal umurnya kan sudah mau 8 tahun, 7,5 lah ya, anak saya yang kitab awal 2 itu. Enggak. Kalau marah itu gara-gara pas mukul adiknya aja kan gitu. Iya. Ya. Tegas ya Pak ya, tegas ya, maaf, tegas ya. Tegas. Karena kalau marah itu akan keluar kata-kata yang buruk kan. Ya itu. Enggak, saya tegas. Ya gitu. Jangan Pak, kita itu kadang harus mengaca, bercermin kembali waktu usia kita 7 tahun, 8 tahun dulu gitu Pak. Ya. Antum terlalu kejauhan solehnya tadi ya. Begitu, iya betul Pak ya. 9 tahun, Syekh Al-Utsaimin itu pernah ditanya, Syekh, saya itu punya anak, tapi sulit sekali disuruh sholat itu. Gimana caranya? Beliau mengatakan, saya punya anak umur 9 tahun. Kalau tak suruh sholat subuh, dia nggak mau, tak biarkan. Gitu Pak, jawaban beliau. 9 tahun itu kan sudah konuni berapa? Nah, awal 3, konuni 1 ya. Nah, gitu Pak. Beliau mengatakan, saya biarkan gitu. Karena yang belum. Maksudnya apa? Tidak dibiarkan itu kemudian nanti nggak disuruh lagi, nggak disuruh, tapi kemudian nggak dipaksa banget ya. Suruh aja, suruh terus Pak. Mukul itu nanti waktunya umur 10 tahun. Mukulnya pakai apa Pak? Sudah belajar kan kita kan tentang
punishment kepada anak kan. Nah, gitu tadi Pak ya. Soleh boleh lah soleh kan, tapi tahapi Pak Bu ya. Gitu sih Pak Ibnu. Nggak mau BBO antum ya Allah. Saya tuh kadang aneh dengan ayah bunda itu. BBO biasa aja Pak. Kalau memang nggak mau tulis aja di BBO. Mohon maaf Ustadz Ustadzah, ya kan? Anak ini belum mau nih di bagian ini, tolong bantuannya gitu. Ya kan? Oh, baru tahu juga kan? Begitu Pak ya. Atau minta Ustadz Ustadzah mohon caranya untuk ngadapi anak saya ini yang tidak mau ngerjakan ini begitu. Dengan masa terus kadang anak itu nggak dituruti kemauannya. Padahal kadang anak itu sebenarnya pengen minta es krim. Belikan es krim Pak. Habis beli es krim kita belajar ya. Mau dia Pak. Itu. Minta Beyblade misalnya, belikan. Minta robot apa gitu kan, belikan. Anak saya sukanya minta Beyblade Pak. Gitu Pak. Sebenarnya kadang anak itu turuti dulu aja Pak. Asal dia tidak neko-neko, tidak melanggar syariat, terpenuhi dulu Pak. Nanti mau kok belajar. Contoh kalau saya Pak, itu kadang tidak harus selalu belajar di rumah Pak. Murojaah itu nggak harus selalu duduk. Antum ideal banget kan? Murojaah itu harus duduk. Nah enggak Pak. Saya kadang itu habis sholat sambil motoran, murojaah di motor gitu Pak. Dia nggak mau ya kita yang murojaah dia dengarkan gitu. Nggak mau murojaah, jangan juga nggak mau murojaah masalahnya ya. Musibah. Itu cari Pak. Cari cara lah Pak. Antum harus punya banyak seni untuk belajar dengan anak itu. Gitu. Kayak kemarin Pak Rakidin kan banyak seninya kan beli kan. Nah itu seniman dulu ya. Gitu sih Pak ya. Itu Pak Ibnu Widodo. Antum punya anak umur kutab awal berapa Pak? Awal 2 satu kelas gak belajar dimarahi la ilaha illallah. Saya gak pernah marahi Pak Fatih itu. Gak pernah. Gak pernah Bu. Tanya istri saya ya. Gak pernah saya marahi. Shewer gitu kan. Belajar gitu kan. Iman. Enggak Pak ya. Dia bisa ngerjakan UAS iman ya alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa saya. Iya. Misal kemarin Pak MHQ kan. Dia cerita saya enggak menang Bi. Enggak masalah gitu. Enggak masalah. Nggak usah dimarahi, kamu sih nggak mau murojaah, dengungnya kurang ya, nggak usah Pak. Ya, ayo nanti kita murojaah lagi, nah gitu aja, simple nggak Pak? Simple. Termasuk suami jatuh biasanya. Dablek itu Pak, ya kan? Itu saya pribadi Pak, sempat agak gimana, kok namanya kok dablek kan, gitu. Tapi kemudian saya konfirmasi ternyata dablek itu nggak tahu Jawa Timur kan, beliau kan Jawa Timur, ternyata makna dablek itu makna dari tasahul dan taghaful, masa bodoh gitu loh Pak. Nah kalau dablek Jeporo Pak, elek itu Pak, makanya saya nanti mikir-mikir kalau pakai baju itu ya kan? Maksudnya ke Jeporo Bu, nanti ibu saya marah, "Duh kok suami dablek pilih maksudnya lah gitu kan, repot." Tapi Bu, dablek Jawa Timur ternyata kalau saya tanyakan itu maksudnya agak masa bodoh gitu ya. Cuek. Cuek itu maksudnya begini. Jadi kalau istri ini lagi marah, ya ditinggal ngopi saja gitu loh, gitu. Maksudnya begitu. Seneng kan Bu? Ya. Ditinggal ngopi kan enak daripada ditinggal ngapain kan? Enggak enak ya. Itu Pak. Ya gitu. Tapi kalau bahasa dablek Semarang Jeporo Pak, waduh itu mungkin saya seneni ibu saya nanti malam ya. Itu wallahu taala alam. Cukup Pak ya, sudah 8:30. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di pagi hari ini, menjadi penguat lagi kita sebagai para pemimpin ini. Ya, para orang-orang yang didepankan, mudah-mudahan semakin bisa sabar menghadapi saudara-saudara kita,
dan doakan saudara-saudara kita dengan kebaikan. Allahu taala alam. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.